Nah, kita nggak pengen kayak penyedia jasa lain di mana mitra tuh hanya dijadikan partner bisnis. Ketika sudah mendapatkan pekerjaan, selesai urusan. Apabila ini semakin berkembang, kita akan buat lembaga pelatihan tukang. Di mana tujuan ini adalah ingin menyerap tenaga kerja sebesar-besarnya. Jadi kalau misalnya mereka berkata, oh bertukang.id nih merusak pasarnya mereka, lah konsumennya sendiri yang memang udah berganti jalur nih. Dan mereka nggak bisa ngomong apa-apa lagi gitu. Makanya kalau kita yaudah yuk, makanya gabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat berjumpa kembali di channel kesayangan kita semua, Gensian, di rubrik Ngulik Sosok. Dan siang yang panas ini saya tidak sendiri, tapi sudah ditemani oleh seorang pemuda yang saya pikir sangat luar biasa. Dia adalah Bung Dezan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Sehat, alhamdulillah. Nah, beliau ini adalah seorang founder betukang.id. Nah, kawan-kawan pasti ingin tahu apa itu betukang.id. Kita ngobrol-ngobrol dengan beliau. Nah, Dezan. Iya Pak. Betukang.id, apa itu? Betukang.id ini platform digital yang berbasis website dan juga call center, di mana kita memudahkan masyarakat untuk memanggil tukang yang profesional dan juga handal. Oh gitu. Itu udah berapa lama nih? Dari 2019 Pak. 2019. Desember 2019. Itu udah satu tahunan lah. Satu tahunan ya. Satu tahun 2 bulanan gitu. Dan itu didirikan hanya di Pontianak atau ada di Pontianak awalnya, terus sekarang udah ada di Jogja sama Samarinda juga. Berarti udah ada berapa kota ya? Tiga ya? 3 kota. Oh, 3 kota. Iya. Dejan sendiri dari mana? Saya asli Medan. Medan. Loh kok enggak dibangun di Medan gitu? Maksudnya awalnya di Medan. Biasanya kan orang-orang itu kan bangun daerah sendiri tuh, gitu baru atau merambah keluar gitu. Atau mungkin sebelumnya pernah buka. Jadi karena saya tuh tinggal di sini Pak. Oh. Nah jadi saya mulai tuh dari sini Pontianak. Iya. Jadi udah berapa tahun di sini? Dari 2014 saya. Awal datang sini kerja atau memang pindah karena kemauan sendiri atau apa? Kerja sih. Kerja di mana? Di bandara saya Pak. Oh dia di Angkasa Pura. Angkasa Pura Sarana Digital. Oh bagian IT. Iya. Oh gitu. IT networking jaringan. Jadi apa? Belum pernah dibangun di daerah Asal ya. kelahiran ya. Medan pernah Pak, sempat pernah buka di sana. Oh pernah. Berapa lama? Ada setengah tahun kok, 6 bulanan gitu. Terus sekarang Udah tutup. lah alasannya apa? Karena yang pertama Hah? nyari tukang yang memang bisa dipercaya itu agak sulit. Di Medan itu. Ya karena mungkin daerahnya luas, terlalu Iya. luas. Jadi tim yang di sana nge-cover daerahnya itu juga agak kesulitan Pak. Oh gitu. Butuh SDM yang banyak. Atau banyak nawarnya. Nah itu juga. Ini salah satunya juga Iya. ya. Karena saya tahu Medan karena banyak juga teman di Medan itu. Jadi kadang dapat informasi juga kan seperti itu. Oh gitu. Nah kemudian bangun di sini. Sekarang udah ada berapa tukang di situ? Sekarang kita di 3 kota tuh total 150 lebih mitra kita. Oh untuk 3 kota. Untuk Pontianak sendiri 60-an gitu Pak. oh 60-an. Itu Dezan cari tukang itu, kemudian dikoordinir atau Dezan buka registrasi apa untuk mereka itu daftar apa misalnya diumumkan gitu nih ada lowongan nih untuk tukang gabung di sini atau gimana? Awalnya turun ke jalan langsung Pak, nyari bengkel, ketemu bengkel AC jumpain, iya. ketemu bengkel elektronik jumpain, tengok orang lagi bangun rumah nih saya samperin kepala tukangnya. Oh gitu. Iya. Karena kan mereka belum kenal. Kalau kita buka registrasi siapa yang mau daftar nggak ada yang tahu kan? Iya. Jadi kenalin diri dulu. Ya. Nah untuk meyakinkan mereka itu ini kan ya apa ya kebanyakan ya pedagang ya apalagi ini tukang ya.
dengan apa berbasis aplikasi ini kan asing ya, Iya. asing. Jadi untuk meyakinkan mereka itu supaya akhirnya mereka mau gabung jadi anggota itu bagaimana? Jadi gini juga, komunikasi juga Pak. Ya, Kalau misalnya ketika saya jumpa ke mereka, saya bilang saya buat aplikasi, nanti Bapak ada di dalam, nanti orang bisa manggil Bapak lewat aplikasi, mereka bingung. Jadi saya bilang, Pak, saya bantu promosikan jasanya. Nanti kalau saya dapat konsumen, saya lempar ke Bapak, Bapak dapat ngasih komisi ke saya ya. Gitu aja. Oh gitu. Dan mereka langsung terima. Langsung terima. Atau pernah enggak gitu. Yang nolak tuh biasa yang tukang servis TV, Oh gitu. kulkas, yang terbiasa memang konsumen datang ke bengkelnya Pak. Oh ini berbagai tukang ya? Ya, Maksudnya variatif gitu? Banyak ya? Pak, Iya, ada iya. sekitar 30 jenis. Oh gitu. Oh saya pikir awalnya tadi hanya khusus tukang apa? Bangunan. Enggak. Kan Bangunan rumah. tukang itu identik dengan itu tadi, bangunan. bangunan gitu. Oh ternyata semua Banyak. tukang. Dari mulai tukang AC mungkin ya? AC, bangunan, elektronik, listrik, plus, iya. tukang ojek pickup, Atau sedot tukang WC, rumput pun mungkin ada. rumput, tebang pohon, Gali kubur? belum ada. Oh belum. Ini kayaknya peluang nih. Nah buat kawan-kawan yang punya profesi gali kubur mungkin bisa apa menghubungi Bang Rezan nanti. Nah, dia nih mau nanya apa? Ini ya, Adinda. Oke lah. Bang, saya yang penasaran sama Bang Adinda nih. Di aplikasi ini, andai kata kan, saya pengen gabung di aplikasi tukang kayak gini. Nah, otomatis kan kalau saya profesinya sebagai tukang rumah, ada beberapa tukang yang lain juga ikut gabung. Misal abang dapat job, pembagian jobnya itu harus dikasihkan ke tukang yang mana itu seperti apa, Bang? Jadi kalau untuk tukang bangunan tuh kita memang lebih prepare-nya tuh ke langsung kepala tukangnya. Oh, ada kepala. Ada gitu kepala ya? tukangnya. Oh. Kalau misalnya memang dapat job yang lumayan besar, kayak renovasi rumah atau bangun rumah dari nol, Iya. gitu. Karena kita nggak mesti handle tukang hariannya, gitu. Kalau misalnya yang atap kita kasih ini, yang plafon kita kasih ini, yang keramik kita kasih ini, itu controllingnya sangat sulit sekali. Jadi saya percayakan sama satu tukang pemborongnya. Nah, nanti siapa yang masang genteng, siapa masang plafon itu kan nanti ada tim-timnya dia sendiri. Jadi saya tuh tahunya tuh tanggung jawabnya tuh cuma sama dia. Oh gitu. Seperti itu. Kecuali kalau memang pekerjaan di awal tuh kecil, misalnya cuman plafon doang. Nah, itu langsung saya carikan tukang plafon langsung. Iya. Tuh, kalau keramik langsung saya carikan tukang keramik, nggak mesti kepala borong karena kan kecil proyek. Kecuali itu hanya untuk yang istilahnya apa? Besar. kayak rumah utuh atau bangunan utuh seperti betul. itu ya. Kalau renovasi mungkin. Oh iya. Langsung ke tukang-tukangnya aja langsung. Iya. Ada tanya lagi. Terus, Nah, ini Bang, terus, saya penasaran nih satu nih. Siap. Ketika abang Eh, merekomendasikan ini tukang yang harus ngambil ini. Nah, abang apa ya bahasanya ya kalau pembagian hasilnya, oh, nah fee, itu fee, apa fee. fee-nya Fee, abang fee. itu abang tetapkan dari awal atau ada negosiasi lagi? sebenarnya udah kita tetapkan itu setiap harga jasa yang didapatkan itu kita minta komisi 10%. Oh 10%. 10%. Cuman terkadang kan di lapangan nih ada hal-hal yang tidak terduga, apalagi kayak tukang bangunan. Nah, dan 10% itu pun kita ngambil betul dari jasa. Misalnya kalau dia dapat upah borongnya sama bahannya nggak kita hitung. Kenapa? Karena kalau misalnya jasa sama bahan 10 juta, kita langsung potong 10% fee-nya 1 juta. Ini kan dia keluar modal untuk beli bahan. Iya. Nah, kasihan tukangnya. Jadi bahan dia keluar berapa? 4 juta misalnya, 6 juta itu jasa, kita ngambil fee-nya itu dari 6 juta itu. Oh gitu. Nah, itu kan global keseluruhan. Bukan. Nggak kapitalis langsung kita bagian kita. Iya. Kita juga tengok kondisi tukangnya. Iya. Tukang yang paling sering dipakai jasanya tukang apa? Saat ini kita ada 8 jenis tukang yang sering dipanggil tuh. Yang paling banyak tuh AC, bangunan, tebas rumput, pickup, sedot WC, bersih-bersih, terus tebang pohon juga sering dipanggil, sama elektronik. Nah itu untuk pembayaran itu
apakah semua tukang itu sama? Maksudnya dari apa? Apa namanya tadi? Petukang .id ini ya. Apakah diselaraskan harganya atau beda-beda setiap tukang? Nah, kita tuh nggak matok harga Pak, lihat di website atau aplikasinya. Tuh, jadi harga tuh kita lempar ke tukang. Nanti tinggal tukang nih siapa yang mau ngasih harga lebih murah itu yang kita panggil. Jadi supaya konsumen tuh ada perbandingan harga. Ya. Ketika dia mesan tuh harganya sudah ada, kebanyakan tuh konsumen kan cuma nyari perbandingan doang atau ngecek harga doang. Nah itu bisa ketika sudah tahu harganya itu langsung mundur. Oh gitu. Tetapi kalau misalnya kita kasih perbandingan harga itu kan, oh ternyata memang pekerjaan rumahku nih harganya sekian. Iya. Karena banyak konsumen berpikir pekerjaan bangunan tuh misalnya kayak keramik itu biayanya cuma ratusan ribu, padahal nggak sampai segitu. Maksudnya padahal nggak mungkin segitu, lebih daripada itu. Nah, jadi kalau kita kasih perbandingan, dia bisa tahu oh ternyata memang harga pasaran itu sekian loh. Iya. Dak Adinda? Jadi gini. Sejauh ini pernah ya abang mendapatkan satu masalah, misal satu tukang katakan misalnya saya abang rekrut sebagai tukang abang, nah ternyata pekerjaan yang saya handle, yang saya ambil ini tidak memuaskan konsumen. Pernah naik ketemu yang kayak gitu? Pernah pastinya. Jadi bagaimana tuh solusinya? Jadi gini, sebelum kita kerja sama mitra tuh, mitra udah kita jelasin bahwasanya setiap pekerjaan tuh harus ada pertanggungjawabannya. Tuh, apabila konsumen merasa tidak puas, harus mau balik lagi untuk mengerjakan. Apakah itu secara lisan atau ada tertulis? Ada tertulis. Oh, tertulis. Ada surat perjanjian kerjasama. Oh, perjanjian kontrak. Itu ada. Jadi ini kan kita sekarang udah sekitar 400 pekerjaan. Pasti ada sekitar puluhan lah, nggak sampai 20 belasan. Nah itu misalnya kayak genteng yang udah diperbaiki bocor lagi. Nah, cuman kan itu kita langsung nggak bisa nyalahin, oh tukangnya nggak benar. Harus kita selidiki dulu, apakah benar yang diperbaiki ini yang menyebabkan kebocorannya lagi. Gitu. Karena kayak permasalahan atap ini kan bocor di satu titik, belum tentu di atasnya itu yang bolong. Bisa dari mana merembet jatuh ke situ. Paham sekali kayaknya tukang ya. Awalnya saya nggak paham sih. Saya orang awam sekali masalah tukang. Cuman setiap tukang kerja tuh saya tanya ini. Jadi belajarnya atau tidak? Berarti memperhatikan, Memperhatikan. mengamati seperti Betul. itu ya. Akhirnya paham. Paham. Lumayan setahun ya. Setahun 1 bulan Ya, lah. setahun 1 bulan itu lumayan untuk mengetahui apa pekerjaan itu. Ya, lama-lama beliau juga ahli juga ini. Terus gini lagi nih bang, ini kan udah ada di beberapa kota, tukang.id ini. Betul. Nah, ketika misalnya di kota, misalnya di luar kota Pontianak, ada yang memesan tukang.id, abang rekomendasikan orang ini. Nah, ketika kerjaan orang itu nggak sesuai kan, karena Jauh kota, beda kota gitu. Kota ini. Nah ini gimana tuh bang? Kita kan ada tim koordinator tukangnya di sana. Oh berarti aplikasi tukang.id ini nggak cuma abang yang kontrol. Betul. Jadi Dezan yang dirikan, tapi tetap di luar kota itu, di kota lain ada koordinator. Jadi sebenarnya teman-teman di kota mana aja kalau memang ingin mengembangkan bisnis ini di kota masing-masing tuh gampang sebenarnya. Nanti kita ajarin cara cari tukang yang benar, kita ajarin cara ngomong ke mereka, controlling manajemen itu seperti apa. Nah, nanti masuk ke kita dulu nih pemanggilan tukang, nanti kita infokan ke dia, Mas ini ada pekerjaan alamat sekian. Nah nanti kan dia yang tahu nih tukang mana yang mau direkomendasikan, dan dia sudah tahu alamatnya di mana, latar belakangnya di mana. Kita tuh ada kayak faktor-faktornya lah untuk merekrut tukang ini menjadi tukangnya kita. Nggak bisa sembarang bang mau daftar, oke terdaftar ya. Atau ada mungkin training dulu sebelum gabung ke tukang. Sebenarnya kalau training sih enggak. Jadi udah percaya lah. Betul. Paling kita kalau misalnya kayak tukang ngasih tuh minimal dia tuh punya bengkel sendiri. Kalau orang yang udah punya bengkel sendiri kan berarti niat. Nggak mungkin dia kerja asal-asal, pasti ngejelekkan nama bengkel dia kan. Nah, kan tadi Dejan bilang di Pontianak, jadi di Kuburaya operasinya dan di Pontianak sendiri.
Nah berarti di daerah lain belum belum ada. kalau yang di Kalbar Berarti kan ada kesempatan nih untuk siapapun yang mau jadi Bisa. koordinator ya, Bisa. seperti itu. kerja sama kita bisa. Oh gitu ya, seperti di Sintang mungkin atau di Ah, Singkawang. kan Singkawang, Ketapang, gitu. Oh gitu ya. banyak sih sebenarnya yang udah ngubungin kita. Oh gitu. Cuman mungkin apa ya, effort untuk mencari tukangnya tuh kan masing-masing orang ngerasain kesulitan tuh beda-beda. Kalau saya ngerasa memang kemarin nyari tukang tuh saya rasa nggak terlalu sulit karena saya memang komunikasi itu gampang ke mereka, terus tujuannya tuh udah paham bagaimana. Nah mungkin kan teman-teman yang pernah menghubungi kita kan ketika ngomong sama satu tukang tebas rumput langsung ditolak, langsung ngedon. Iya. Langsung Iya. oh udahlah payah nih nyari tukang nih seperti itu kan. Jadi nggak ada kabar berita lagi. Tapi kita sangat terbuka sekali Iya, sih. iya. Jadi buat teman-teman yang ada di luar kota ya ataupun dari kabupaten lain seperti Singkawang, Sintang atau Ketapang dan lain-lain yang mau atau berminat bekerja sama dengan Bang Dezan sebagai koordinator di setiap daerah, ya mungkin bisa menghubungi beliau. Betul. Dan nanti kita taruh juga ya alamat emailnya ya. Nanti kawan-kawan bisa di sini nanti. Ayo lah, lanjut. Ini waktunya milenial bertanya. Nah kadang kan nih Bang ya, sebagai anak muda itu kadang kita untuk memulai sesuatu tuh ada rasa takut gitu, resiko ya kan, resiko. Nah seperti beberapa aplikasi yang penyediaan jasa kan beberapa terakhir kan ada yang ribut nih karena ada yang menggunakan digital dan ada yang masih konvensional. Kan ada keributan di situ kan. Seperti kayak taksi lah ya. Taksi kan sering ribut tuh. Ojek pangkalan lah. Kayak gitu kan. Ngerti. Kayak ini founder yang abang bentuk dalam masa 1 tahun berapa? 1 tahun. Satu bulan. Nah 1 tahun 1 bulan. Ya. Pernah tidak ada masalah yang demikian? Jadi diprotes sama tukang-tukang yang nggak mau Yang gabung di luar itu, di luar. dianggap di luar ngambil komunitas. pasar mereka. Iya. Sebenarnya inilah pilihan yang dan kita harus ngikuti. Nggak bisa kita yang orang udah serba HP sekarang terus mereka berpikir nunggu di bengkel aja konsumen datang, udah nggak seperti itu lagi. Kalau dulu kan mungkin TV rusak, TV digotong pakai motor. Sekarang kan udah nggak zamannya seperti itu lagi. Orang dipanggil ya. Iya, betul. Nah sebenarnya lambat kalau sampai saat ini belum ada kejadian. Saat ini, tapi kalau misalnya kayak diremehkan, mana nggak bakalan ramai, nggak bakalan panjang tuh udah sering dah. Udah sering gitu. Cuman jadi COVID nih ada hikmahnya juga. Dengan ada yang COVID nih mungkin mereka mulai tersadar bahwasanya mana nih konsumen nih. Kan konsumen pada di dalam rumah. Yang dulu ketika butuh tukang dia harus keluar rumah nyari atau ke bengkel mereka. Ini kan orang pada aware untuk di dalam rumah aja. Nah, gara-gara COVID ini mungkin mereka tersadar tukang-tukang ini bahwasanya nggak bisa juga kalau misalnya dia tuh mainnya tuh tetap promosi konvensional, misalnya masang poster, masang spanduk gitu. Harus memang digital, misalnya website, sosmed, aplikasi dan lain-lain. Jadi kalau kejadian itu belum ada. Cuman kalau misalnya toh nanti pun ada, Ya terjadi, mungkin ada terjadi. Misalnya saya udah punya langkah lah atau udah punya jawaban lah ke mereka seperti apa. Karena memang nggak bisa kita konvensional terus, nggak bisa kita nolak perkembangan teknologi itu nggak bisa menutup celah. Ini ada kalimat yang pernah saya dengar itu yang mengatakan kayak gini nih, siapa yang tidak mengikuti zaman maka siap-siap akan terlindas oleh zaman. Betul. Wah. Dan ngeri. Dan mereka pun nggak punya pilihan. Jadi ketika konsumen sudah mulai termanjakan dengan HP, bahkan kalau bisa di sekarang, kalau dulu mungkin awal-awal digital kan nggak semua orang megang HP. Orang-orang di kampung seperti apa, gimana? Saya rasa bahkan sekarang kayak mama, bapak udah mulai main sosmed kan. Bahkan di kampung-kampung. Iya, bahkan di kampung-kampung. Jadi kalau misalnya mereka berkata, bertukang.id ini merusak pasarnya mereka, lah konsumennya sendiri yang memang udah berganti jalur nih. Dan mereka nggak bisa ngomong apa-apa lagi gitu. Nah
Nah makanya nggak jadi hambatan juga sih. Iya, iya. Makanya kalau kita apa, yaudah yuk makanya gabung Iya, biar iya, ngerasain iya, iya, rezekinya iya, sama-sama. Nah, untuk mengatur banyak orang itu kan nggak mudah, ya kan? Perlu apa? Kemampuan apa? Organisasi yang baik ya. Nah, Gajah sendiri punya strategi khusus. Punya sih Pak. Itu pasti mau misalnya kita ngelakkan tukang tuh bermain di belakang. Nah, kita, itu yang maksud saya tadi. ngasih Ya. nomor HP gitu. Jadi sebelum tukang datang tuh kita ada kasih kayak himbauan kepada konsumen. Termasuklah himbauan tuh untuk kenyamanan beliau juga. Bahwasanya apabila beliau tuh perempuan harap didampingin oleh adik, Iya. jangan sendiri. Kita memang Luar biasa juga ya sampai ke situ. iya karena kan Iya. nggak tahu Pak Iya, betul. kalau ada apa-apa gitu. Udah siap aja sebelum hujan. Siapa yang iya, sebelum iya. hujan, walaupun sebenarnya tukang kita tuh bagus-bagus, Iya, bukan iya, berarti iya. tukang kita ini preman atau apa. Tapi pernah terjadi. Belum pernah Pak. Maksudnya yang soal itu tadi, maksudnya yang apa main di belakang Oh kalau yang main di belakang itu pernah ngasih nomor HP langsung tuh belum? Apa udah pernah ke konsumen. ke konsumen? Iya. Tuh. Terus langkah dia kan tuh saat itu apa? Nah langkah saya itu saya coba klarifikasi dulu ke tukangnya. Saya juga nggak mau main suspend. Iya. Untuk saya coba tanya, mungkin kan dia awam gitu. Nah ternyata memang biasa kalau misalnya itu pernah disedot WC Pak. Nah, tukang sedot WC. Jadi ternyata kalau memang disedot WC itu tukar-tukar nomor konsumen tuh udah biasa di Iya, mereka. iya. Jadi saya jelasin lagi. Ya, jadi bahkan sekarang nomor konsumen tuh saya kasih ke mereka. Oh gitu. Saya kasih ke mereka gitu karena udah saling komitmen Iya, kan iya. gara-gara kejadian di awal. Jadi ketika konsumen selesai pesan itu saya ingatin lagi Iya. bahwasanya nomor yang dikasih tadi itu hanya untuk mempermudah mencari alamat gitu. Jadi yang ngasih nomor HP tadi kalau tukaran dipecat kan sekarang? Enggak Pak, Oh enggak. masih dipertahankan karena ketidaktahuan mereka. Oh gitu. Iya. Karena kan saya setiap informasi kan saya nggak bisa ngasih full ke mereka karena banyak nih, Iya. ada ratusan kan, ada puluhan tukang, nggak mungkin satu-satu tuh saya kasih, nggak mungkin semua informasi yang saya sampaikan tuh nyampe ke semua ke mereka. Iya. Gitu. Jadi nggak langsung suspend. Iya. Biasa. Begitu telitinya. Luar biasa. Kayaknya saya perlu nanti. Kita daftar sebagai tukang apa nih Bang? Enggak, saya pakai jasanya. Oh, pakai jasanya. pakai jasanya. Saya malah pengen daftar nih. Jadi tukang yang gitu. Tukang gombal lah ya. Tukang gombal ya. Enggak, udah ada tukang gombal udah. Belum, ada. Pak. Belum. Oh, Nah, Iya, lanjut. jadi sebenarnya di botukang.id itu bukan cuman orang yang punya keahlian aja yang bisa daftar. Jadi dia nggak punya keahlian pun bisa daftar. Misalnya untuk bersih-bersih rumah, Iya. ruko, terus bantu angkutan pindahan rumah, bahkan hajatan nih nggak ada yang ngangkut piring, kita ada timnya. Segala Nah, jenis tukang. Iya. Nah, karena memang cita-cita kita tuh pengen jadi startup penyedia jasa tukang terlengkap Iya. dan terbesar di Indonesia. Nah, ngomong-ngomong tukang ya. Dulu sekolahnya di mana? Saya sekolah di Medan, Pak. Enggak, maksudnya jurusan Jurusan tuh teknik komputer jaringan. teknik komputer jaringan. Saya full di komputer dari SMK, kuliah saya di komputer. Kemudian fokusnya ke tukang ya. Nah, awal mula apa memutuskan untuk terjun ke situ? Maksudnya motivasinya apa? Awal mula sih, Karena berseberangan sekali. betul. Mungkin ada pengalaman atau apa kan gitu. Awal mula sih karena pengalaman sulitnya cari tukang sih. Waktu di sini atau gimana? Waktu di sini. Jadi kebetulan saya dulu tuh ngontrak di rumah tipe 36, nama Pontianak, rumah tipe 36 kan halamannya masih luas, Iya. masih banyak rumput. Jadi saya kesulitan sekali nyari tukang tebas rumput. Sekalinya dapat nggak sesuai dengan yang saya mau, cuma nebas ya nggak dibersihkan gitu kan. Saya lagi yang ngebersihkan. Iya. Nah mulai dari situ saya berpikir apa nggak ada ya tukang yang memang dihubungi itu gampang, terus pekerjaannya juga bersih. Nah mulai dari situlah saya ingin ciptakan di tukang.id, sehingga konsumen yang mempunyai permasalahan yang sama dengan saya itu udah gampang lah Iya. gitu untuk nyari tukang. Jadi awalnya dari situ ya. Nah, Nah, yang tua dulu ya. Kakanda dulu, Kakanda. Kakanda dulu nih. Nah, Dezan ini kan
ada profesi lain juga. Betul. Gitu. Yaitu bekerja di salah satu BUMN tadi. Betul. Itu tenaga ahli. Nah, untuk membagi waktu ini tuh antara pekerjaan dengan menjalankan bisnis startup itu seperti apa? Sebenarnya saya nggak cuman kerja doang Pak. Saya ngajar di salah satu kursus komputer di Pontianak. Ngajar juga Mas. Saya ngajar juga. Terus juga, ya? saya di rumah juga buka servisan laptop, komputer. Jadi ada beberapa pekerjaan lah yang saya jalani dalam waktu bersamaan. Kalau dibilang bagi waktunya, sebenarnya bagi waktu tuh gampang sekali ya Pak. Karena menurut saya kan contoh hari seperti hari ini kan harusnya harus menghandle juga pekerjaan dari tukang itu. Sebenarnya waktu 24 jam tuh masih sangat terasa longgar bagi saya sih. Bahkan saya masih ada rencana pengen ngajar lagi di pondok pesantren, ngajar-ngajar komputer gitu, pengen nambah. Karena gimana ya, saya juga bingung sih nengok orang yang nggak bisa bagi waktu nih gini-gini. Padahal nggak bisa bagi waktunya tuh dia sambil minum kopi di warkop. Nah, kayaknya Mang Nizan nih agak-agak nyerempet ke saya nih. Oh enggak, dia ngopi di warkop sambil ngetik. itu produktivitas. Iya, lahir sebuah buku ini dari warung kopi. Jadi sebenarnya masalah waktu tuh tergantung kita aja sih. Iya. Mau kalau ngasih tips dan triknya sih saya juga nggak bisa karena mungkin takutnya yang pengen ngikuti kayak saya tuh takutnya nggak sanggup. Iya. Karena saya tuh keluar kantor tuh nanti ada kerjaan yang memang perlu dihandle, saya handle. Ya, pulang dari kantor jam berapa biasanya? Ya jam 1-an. Jam 1-an. Kalau 1 minggu itu libur berapa hari? 2 hari. 2 hari. Seperti ini kan pas libur nih saya ke nyari melihat pekerjaan tukang. Terus kalau ada jadwal ngajar nanti saya ngajar. Kalau ada servisan saya sempatkan servis. Tapi tetap untuk waktu keluarga tuh masih ada tetap. Tuh jadi masih ada sih waktu tuh. Jadi kalau misalnya katanya nggak sempat atau nggak sempat itu ngelihat itu gimana lagi. Kalau misalnya nggak sempat masih ada waktu untuk baring-baring rebahan. Itu sih bukan yang nggak ada waktu ya, tapi buang-buang waktu Pak. Ternyata kalau orang yang sangat produktif itu baring itu buang waktu ya Pak. Tapi dia baring sambil mikir. Aku produktif. Jadi pas saya libur kayak gini kan, saya minimal harus tetap keluar. Tapi istri pun tahu, karena kan ini sambil merintis kan. Istri asli sini? Jogja Pak. Oh si Jogja. Sama-sama perantauan. Iya. Nah, setahu saya kan di BUMN itu kadang-kadang kan di rolling tuh. Ada berpikir bakal di rolling pindah lagi kemana gitu. Nah kalau itu pindah, otomatis di sini gimana ya? Gitu ya? Gimana? Sebenarnya kalau di tempat saya sih enggak Pak, karena kita kan anak perusahaan BUMN. Nah, tetapi memang ada kepikiran saya tuh pengen pindah, pengen ke Kaltim atau ke Kalsel, biar supaya saya bisa mengembangkan bertukang juga langsung di sana. Kalau misal masalah di sini kan di sini udah ada manajemen, udah ada controlling tukangnya tuh udah ada SOP itu udah berjalan. Bahkan kalau misalnya saya mau aja saya tinggal pindah kota, di sini tuh udah ada orang yang ngehandle lah Pak. Iya. Gitu. Jadi sistemnya tuh udah berjalan dengan sendirinya. Jadi nggak perlu repot-repot kita datangi rumah. Ini ada kerjaan, kita antar ke tempat, nggak perlu lagi. Paling kalau misalnya ada kerjaan-kerjaan yang memang kita anggap perlu didampingin kita dampingin. Tapi kalau misalnya itu pun effortnya nggak terlalu besar, nggak dari 10 pekerjaan paling 1 doang. Gitu. Tapi kalau misalnya kayak kerjaan tebas rumput, cuci AC, servis itu udah nggak perlu kita dampingin lagi. Tadi itu pertanyaan lagi? Ya, cuman penasaran saya kalau mau masuk di sini gabung saya ini sebagai tukang apa gitu. Saya mikirnya dari tadi mikir itu. Iya kayak ini aplikasi apa yang abang buat ini. Ini memang layak untuk kita terlibat di dalamnya. Cuma saya mikirnya saya sebagai tukang apa? Tukang nulis kayaknya. Orang bikin skripsi gitu kan ya? Iya, tukang bikin skripsi itu. Betul. Tukang juga itu. Yang bisa diikuti Pak. Misalnya kayak ikut bersih-bersih, jadi tukang bersih-bersih itu bisa, atau bantu ngangkut pindahan. Kayak ini kan hari ini ada angkutan pindahan kantor. Jadi ada tukang backup
kan nggak mungkin dia sendiri ngangkut kan. Iya, iya, iya. Nah kita sediain jasanya. Jadi orang-orang ini dia nggak punya keahlian, tapi dia punya jasa, dia punya tenaga. Nah tetapi ke depannya apabila ini semakin berkembang, kita akan buat sebagai kayak buat lembaga pelatihan, lembaga pelatihan tukang. Coaching. Dimana tujuan ini adalah ingin menyerap tenaga kerja sebesar-besarnya. Jadi misal abang nih nggak punya keahlian, gabung ke kita, nanti tukang-tukang kita yang udah ahli nih, yang servis AC diajarkan abang. Misalnya servis AC diajarkan. Nah lulus dari tempat pelatihan kita langsung kita rekrut. Jadi belajaran di kita, kerjanya di kita juga. Iya, iya. Itu cita-cita kita ke depannya. Tapi saya malah nggak setuju Oh iya. kalau Alinda ini gabung. Kenapa bang? Takutnya dia meracuni tukang-tukang itu. Malah dia tukang nulis. malah buat buku semua. Gini bang. Tapi biar agak lebih santai ya. Satu tukang yang nggak boleh abang rekrut itu. Apa tuh? Tukang protes tuh bang. Tanpa solusi, ya itu jangan bang. Malah kena demo terus. Tukang protes tanpa solusi betul, itu jangan tuh. betul. Adinda nih kadang-kadang kan. Oh, ya, orang fisik. Biasalah. Nah, Desan, Iya pak. kan kerja, Hmm. dan juga ada juga yang di luar pekerjaannya banyak. Betul. Nah, karena kan orang semakin kesini itu kan dia punya target. Hmm. Kadang tidak bisa juga berjalan di dua kaki kan. Betul. Nah, apakah pilih di sini atau pilih di sini kan? Ngerti. Nah. ngerti. Ke depan Hmm. itu gimana? Apakah akan fokus dan sebenarnya fokus di bisnis startup ini, Hmm. atau nanti ditinggalin fokusnya ke sini? Sebenarnya Atau mungkin ada say goodbye di sini. Konvensional say goodbye. Betul. Kan, gitu. Jadi sebenarnya kalau untuk bisnis startup sendiri, saya nggak cuman betukang.id aja sih pak. Jadi saya juga ada buat yang namanya itu resepsi. Banyak juga ya. Ya. Jadi Jadi masih banyak kesempatan. Tidak harus gabung di sini. jadi kalau resepsi itu kalau misalnya mau nikah bingung nyari catering kemana, Iya. nyari muanya kemana, itu bisa ke kita juga. Iya. Sama sih kurang lebih kayak Ya, tukang. saya dengar juga apa yang soal yang pesantren itu ya. Betul. Itu gimana itu? Itu kita pengen buat program smart. Kalau biasa kan ada smart city. Kalau kita tuh smart pesantren. Smart pesantren tuh ngerubah apa yang masih manual di dalam pondok pesantren itu kita rubah menjadi digital. Misalnya di pondok pesantren itu kan masih pakai uang cash. Iya. Dimana pihak pondok tuh ngeluh santri dikasih uang cash tapi kebanyakan hilang. Terus manajemen keuangannya tuh nggak tahu tiba-tiba habis gitu. Nah kita buat itu dirubah menjadi uang digital. Nah, masih banyak lagi sih sebenarnya. Nah, Sudah berjalan belum yang ke pesantren? lagi kita udah ketemu sama pondok pesantren yang Di mau mana, di mana? di pondok pesantren Atibar Mumpawa pak. Oh, anti Barumpawa. Nah, Iya. Jadi mereka udah mau gunakan aplikasi kita ketika udah selesai, tapi ini lagi proses pembuatan aplikasi. Oh, gitu ya. Nah, jadi balik lagi ke pertanyaan tadi, apakah akan fokus? Sebenarnya kalau misalnya kita yang bergerak di dunia startup digital nih, nggak bisa fokus di satu sih pak. Iya. Tetap kayak ngerasa tuh gatel pengen ke ini Iya, 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 kalau iya, nengok iya. peluang. Iya, Tapi iya. saya tuh lebih ke sini pak. Misalnya saya kan di sini di betukang.id. Nah ketika saya pengen buka lagi itu biasa saya ngerekep tim. Saya coba lempar ke teman-teman. Saya ada ide kayak gini-gini. Jadi beri kesempatan juga kepada yang lain ya. Kayak resepsi itu CEO-nya malah teman saya. Iya, Saya iya. tuh cuma bantu-bantu doang. Oh, gitu. Gitu. Jadi ada beberapa ide-ide saya coba lempar, yang mau nangkap monggo silakan, Iya, nanti iya, saya iya. ajarin Iya. prosesnya gimana, tinggal jalanin aja Iya, operasional. iya. Dan yang konvensional akan selalu tetap di sana atau say goodbye nanti? Oh yang pekerjaan, Iya. rencana bakalan keluar dari situ. Mantap ini. Memang fokus, Jadi kayaknya. akan menjadi manusia yang Merdeka. Yang berdaulat. Berdaulat dan merdeka. Masya Cita-cita saya tuh kalau diberi umur panjang, Allah. Iya. sebelum usia 30 udah merdeka. Iya. Merdeka finansial, merdeka dari segala tekanan bos, Iya. sama merdeka dari waktu. Iya. Nggak Karena diatur oleh memang- waktu itu. Memang
pekerjaan itu kan tidak harus jadi karyawan. Justru dengan menciptakan lapangan pekerjaan Betul. itu yang sebenarnya sangat dibutuhkan. Betul. Pemuda-pemuda seperti itulah yang dibutuhkan Indonesia saat ini. Zan, tapi Iya. ada mau tanya lagi nggak? Nah, Dia terpaku ya, terpaku dan Terpana ya. Terpana. Oh. Mulai berubah nih mindset balik dari sini cuman nih. saya tuh mikir nih, Ah, iya. saya harus gabung nih sebagai tukang apa gitu. Jadi kan ini nak kan tidak hanya di bertukang Hmm. .id, kan juga ada yang resepsi tadi, Hmm. kan ada yang lain juga. Nah, Bang Nezan, Iya Pak. apa? Harapan kali bang. Bukan harapan. Dan mungkin ini apa? Kan Nezan kan dari kaum muda ya, kaum muda yang saya pikir luar biasa menciptakan apa? Creating sebagai- something. iya, orang yang sangat kreatif begitu. Nah, Nezan melihat generasi muda saya ini seperti apa sih? Khususnya Indonesia. Kurang support sih Pak. Kurang adanya ekosistem. Soalnya banyak anak-anak muda tuh yang berpikiran out of the box tuh banyak Iya, iya. sekali. Dan berprestasi juga banyak. Dan berprestasi juga banyak. Cuman tempat gak ada support dari pemerintah juga kurang. Walaupun sekarang sih pemerintah lagi gencar untuk mendukung ini. Iya. Cuman yang saya ngerasain sih ekosistemnya tuh masih belum terbentuk Pak. Iya, iya. Jadi ketika ada anak muda yang memang pengen buat sebuah terobosan, dia tuh bingung mau kemana Iya, iya. gitu. Jadi saya rasa itu sih kita harus ciptain ekosistemnya dulu. Misal kayak di Kuburaya tuh anak-anak mudanya tuh ada tempat Iya, iya. yang mau buat startup, yang mau buat ini, yang mau buat ini, sehingga ketika ada anak-anak baru-baru lagi yang pengen berpikiran seperti itu juga, itu udah ada wadahnya, Iya, iya. udah ada tempat pelatihan, nah, minimal support lah. Nanti kita buat ya. Siap. Insyaallah nanti kita buat. Nah, harapan untuk bisnis betul Kang Dodi. ya butuhkan termasuk juga startup ya. Ah. Kemudian harapan juga untuk generasi muda Eh, ya Kuburaya lah ya, khususnya Iya. Kuburaya, umumnya Indonesia. harapan saya sih untuk di betukang.id nya mitra-mitra ini bakalan saya buat koperasi Pak. Harapan kita tuh mitra kita tuh kita buatkan koperasi usaha di mana nanti usaha tersebut itulah yang akan kita gunakan untuk membantu kesejahteraan mereka. Nah, kita nggak pengen kayak penyedia jasa lain di mana mitra tuh hanya dijadikan partner bisnis. Ketika sudah mendapatkan pekerjaan selesai selesai urusan. Nah, kalau saya itu pengennya tukang-tukang saya ini tetap berkelanjutan. Bahkan ketika mereka sakit tidak bisa kerja, kita bisa membantu dana. Ketika mereka sudah menanjak usia yang tua, sudah tidak bisa bekerja lagi, kita bisa ngasih pesangon. Itu harapan saya. Bahkan BPJS kesehatan itu juga saya pengen mereka tuh ada BPJS-nya. Kenapa? Karena pekerjaan tukang ini kan rentan sekali Pak terjadi kecelakaan kerja. Gitu. Nah, ketika ada kecelakaan kerja, kita sebagai aplikasi ini nggak mungkin lepas tangan. Walaupun kalau misalnya dianggap kita kan cuman sebatas mitra doang. Saya ada kerjaan, saya lempar ke kamu, semua tanggung jawab dan masalah tuh ada di kamu. Nah, cuman kalau saya itu nggak mau seperti itu. Kenapa? Karena mitra menurut saya itu aset saya. Nah, aset itu harus dijaga agar bisa lebih berkembang lagi. Jadi saya pengen buat kooperasinya supaya kita tuh ada kekeluargaan lah. Ketika mereka merasa kita perhatikan, ketika mereka merasa kita anggap jadi pemilik juga di betukang.id. Nah, ketika mereka kerja, mereka nggak akan kerja dengan sembarangan Pak. Pasti dengan hasil yang terbaik. Karena apa? Mereka sudah merasa memiliki di betukang.id. Itu tujuan saya. Luar biasa ya. Kemudian untuk anak mudanya harapan. Anak muda di Pontianak sih harapan saya sih kalau bisa ke depannya tuh berpikir untuk menjadi entrepreneur. Stop lah, bukan berarti nggak boleh, tapi Disampaikan. Sampaikan semua anak-anak di sini. tapi mulai stop lah berpikir untuk ketika tamat pendidikan menjadi pegawai atau menjadi pekerja. Kenapa? Karena anak pintar di Indonesia ini sangat banyak. Cuman ketika memang visi ke depannya mindsetnya tuh hanya menjadi seorang pekerja, dia nggak akan kemana-mana Pak. Dan ide-ide besar pun tidak akan Nah, lahir. ide-ide besarnya tuh bahkan saya pernah baca pepatah tuh dari
dari pengusaha bahwasanya kantoran itu mematikan anak-anak muda yang mempunyai visi besar. Iya. Gitu. Jadi gaji itulah suap mereka tuh supaya kita tuh nggak akan bisa berkembang dah. Seperti itu. Iya. Nah, jadi kalau misal sekarang tuh mulailah berpikir untuk bangun bisnis, mulailah berpikir apa nih, ada permasalahan apa dijadikan bisnis, ada permasalahan apa dijadikan bisnis. Karena sebenarnya startup ini berawal dari permasalahan. Traveloka dibangun ketika foundernya mengalami permasalahan sulit mencari tiket dari Jakarta ke Padang. Dia lebih enak nyari tiket dari Jakarta ke Beijing daripada Jakarta ke Padang, padahal di dalam negeri. Nadiem Makarim mengalami kesulitan ketika dia mesan ojek, jalurnya sama, ojek yang berbeda, harganya juga berbeda-beda. Nah, saya buat betukang.id karena mengalami permasalahan sulitnya mencari tukang tebas rumput yang memang bagus. Nah, jadi mulailah dari sekarang, setiap permasalahan yang ada jangan dijadikan permasalahan terus. Coba cari ini bisa dituangkan bisnis nggak? Kenapa? Karena bisnis yang berawal dari sebuah permasalahan itu pasti bakalan laris. Kenapa? Karena orang nyari-nyari nih, dia apa sih solusi permasalahan? Betul. Jadi problem solver. Apa problem solver? Tuh dengar ya, kawan-kawan yang masih muda, yang mungkin sebentar lagi mau tamat sekolah maupun kuliah, harus bisa menjadi seorang pencetak. Ya, tidak salah, betul kata Bang Degan. Tidak salah kan gitu. Tapi sekali lagi hidup itu pilihan. Kan gitu. Hidup itu pilihan. Dan kalianlah yang akan menjadi Kekandaan ini Mbak Adinda ya. Adindanya itu tujuan. Aduh, jadi lupa gitu. Oke. Terakhir nih, ya kan? Siapa? Kasih apa ya? Jadi buat teman-teman atau masyarakat yang mau menggunakan jasa gitu, ya. Bisa. Jadi buat masyarakat Pontianak dan Kuburaya yang membutuhkan jasa tukang, apapun tukangnya kita ada, silakan hubungi website kita www.betukang.id. Nanti ada di bawah sini. Ada di bawah. Atau ke Instagram kita @betukang.id. Di situ udah ada link WhatsApp langsung ke call center kita. Jadi jangan repot-repot lagi ya. Hujan, panggil tukang. Di Play Store udah ada bang? Apa? Belum. Belum ada. Proses. Lagi proses pembuatan. Ya, mudah-mudahan segera terrealisasikan. Oke. Ada pesan terakhir? Enggak. Ya, oke. Kawan-kawan, sekian bincang-bincang kita untuk siang hari ini. Bincang-bincang yang cukup menarik ya, dengan bintang tamu juga yang luar biasa, seorang anak muda juga mempunyai pemikiran besar, ide-ide besar ya. Ke depan kita akan juga mengundang bintang tamu yang tidak kalah menariknya juga. Jadi tetap tongkrongi channel Jamsian, rubrik Ngulik Sosok. Kita akan bertemu lagi di edisi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah. Biasa.